Saya tiba di Arunika pada suatu pagi yang sejuk, saat matahari masih bersembunyi di balik pepohonan kelapa di Cakrawala Ubud. Suasana di sini masih mengusung aroma khas tanah lembab, embun pagi, dan samar-samar tercium aroma bunga Kamboja yang baru saja jatuh ke lantai batu. Saya menyeret koper kecil saya yang tua melintasi teras yang teduh dan menuju aula utama, tempat yang pernah menjadi pusat banyak kenangan masa kecil. Sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali saya menginjakkan kaki di sini. Semuanya masih tampak indah di luar, bahkan lebih megah dari sebelumnya. Namun saya tahu betul bahwa tidak semua yang berkilau di luar adalah emas asli. Saya mengenakan kemeja putih sederhana, celana kain krem, dan topi kain bertepi lebar. Saya tidak membawa apapun yang membuat orang lain mengira saya adalah seseorang. Itulah niatku, untuk memasuki Arunika sebagai orang asing, untuk mendengar, melihat, dan merasakan dengan mata yang paling jujur. Resepsionis bernama Santi mengangkat kepalanya melihat ke arahku saat aku mendekat. Tatapannya beralih ke wajahku, lalu meluncur cepat ke koper yang sudah pudar. Segera, saya menemukan sedikit kerutan, lalu senyuman sopan, namun acuh tak acuh. "Halo, apakah Anda sudah memesan kamar?" Saya tersenyum dan berkata dengan suara tenang, "Saya memesan melalui website. Nama saya Naila." Dia memeriksa komputernya, lalu dengan cepat berkata, "Ya, kamar standar, lantai dasar. Ini kartu kamar, kamar 107. Sarapan disajikan hingga pukul 9.30 di restoran lantai 1. Semoga pengalaman menginap Anda menyenangkan." Tidak ada senyum hangat. Tidak ada seorang pun yang memandu saya ke kamar. Tidak ada yang bertanya apakah saya memerlukan bantuan. Semuanya tertangani dengan rapi, seolah-olah saya hanyalah sebuah nama yang akan diproses dalam sebuah daftar. Aku menyeret koperku menuju lift. Ketika saya memasuki ruangan, saya melihat bahwa itu jauh lebih tua dari gambar iklan. Dinding terkelupas di beberapa tempat, lampu kuning redup kurang terang, dan gorden agak lembab. Tapi saya tidak mengeluh. Saya meletakkan barang bawaan saya, mengeluarkan buku catatan dari tas saya, dan menulis. Hari pertama, sambutannya tidak hangat. Komunikasinya dangkal. Kamar tidak memenuhi standar seperti yang dijelaskan. Saya masih memiliki kebiasaan mencatat semuanya. Hal ini membuat ayah saya bangga. Ayah saya pernah mengatakan kepada saya, "Kamu tidak akan pernah melihat gambaran besarnya jika kamu tidak belajar mencermati setiap detail kecil." Sore harinya, saya berjalan-jalan di sekitar halaman hotel. Saya mengamati semuanya dengan cermat. Bagaimana staf berbicara dengan para tamu, bagaimana mereka membersihkan meja, bagaimana reaksi mereka ketika seseorang menanyakan arah ke kolam renang. Saya mendengar pelanggan asing menghela nafas ketika dia harus menunggu lebih dari 20 menit untuk memesan. Saya melihat senyum paksa dari pelayan bernama Yusuf ketika seorang pelanggan berkomentar bahwa minumannya terlalu hambar. Saya mendengar bisikan dari 2 karyawan di bar. Wanita di kamar 107 terlihat sangat pedesaan. Saya juga tamu desa itu, tapi aku tidak marah. Sebenarnya, saya hanya merasa sedih. Malam itu, saya pergi ke restoran untuk makan malam. Aku duduk di meja dekat jendela, memesan seporsi kuah soto dan teh jahe. Pelayan meletakkan makanannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku mengangguk terima kasih, tapi dia berbalik. Tidak ada tisu di atas meja, dan minuman tidak diperbolehkan. Saya membuka buku catatan saya lagi dan melanjutkan menulis. Pelayanan restoran tidak memperhatikan detail. Kurangnya sikap pelayanan yang penuh kasih sayang. Setelah makan malam, saya mampir ke counter spa untuk membuat janji relaksasi untuk hari berikutnya. Staf loket menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu berkata, "Jadwal hari ini sudah penuh. Kembalilah lagi nanti." Saya bertanya dengan lembut, "Jadi bagaimana dengan besok?" Dia dengan cepat menjawab, "Saya akan menelepon dulu besok, tapi saya tidak tahu sekarang." Saya tersenyum sedikit, tidak ada salahnya. Namun yang jelas di hati saya, tempat ini telah kehilangan hal terpenting.
kebaikan. Saat malam tiba, aku berbaring di kamar 107, mendengar angin berbisik melalui pintu, dan teringat ayahku. Ia pernah berkata, "Naila, hotel bukanlah tembok bata atau kasur. Itu adalah sebuah emosi. Orang-orang datang kembali karena mereka merasa disambut." Aku mengerti sekarang kenapa ayah menaruh hatinya di tempat ini. I'm safe jam menung smart, mengafter jam tidak meninggalkan hotel di tangan orang lain selain saya. Keesokan paginya, saya bangun pagi-pagi. Aku berjalan mengitari pekarangan, berhenti di setiap sudut kecil tempat ayahku biasa duduk, sambil minum kopi, dan di setiap deretan pohon pinang yang dimintanya untuk ditanam oleh stafnya. Semuanya masih ada, tapi semangat lama sudah hilang. Arunika hari ini lebih cantik, namun aneh. Itu seperti cangkang yang indah, tapi kosong. Saya tahu, untuk mengembalikan tempat ini ke keadaan aslinya, saya memerlukan lebih dari beberapa baris komentar. Saya perlu memahami apa yang busuk di dalam. Ketika saya kembali ke kamar, ada pemberitahuan di bawah pintu. Pemberitahuan, seluruh sistem AC akan menjalani pemeliharaan mulai pukul 11 hingga 17 hari ini. Harap dipahami. Saya melihat jam. Sekarang jam 10:45. Tidak ada permintaan maaf langsung. Tidak ada tawaran ganti kamar atau minuman gratis. Hanya selembar kertas. Aku berjalan ke balkon, mengeluarkan ponselku dan menghubungi Jenar, teman terpercaya ayahku, yang juga satu-satunya orang yang mengetahui aku kembali sebagai tamu tak dikenal. Rencananya sudah dimulai, kataku lembut. Kirimi saya setiap laporan yang Anda simpan, juga keluhan tersembunyi, pengeluaran tidak jelas, dan daftar manajemen saat ini. Apakah kamu siap? Suara Jenar terdengar dari seberang. Saya meluangkan yang Salamanca Hotel. Tempat saya biasa bermain di bawah sinar matahari dan berlari mengelilingi air mancur sambil memanggil nama ayah saya. Saya mengangguk dan tersenyum. Aku sudah bersiap sejak hari pertama aku melangkah ke Arunika. Hanya saja, sekarang saatnya cahaya itu benar-benar kembali. Dan sejak saat itu, aku tahu wanita biasa yang membawa koper tua itu tidak akan diam lagi. Hari pertama di Arunika berlalu dengan lambat, seolah semuanya menguji kesabaranku. Uwaan aku pernah kemaraga, aku sedih. Ku hanya merasakan charm aneh-aneh di hatiku. Seolah-olah aku baru saja kembali ke tempat yang dulunya sangat familiar. Namun semua orang bersikap seolah-olah aku tidak pernah ada. Dan sebenarnya, mereka tidak tahu siapa saya. Saya masuk ke sini sebagai tamu tanpa nama. Dan mereka hanya melihat saya seperti itu. Seorang wanita biasa-biasa saja, tidak berdaya. Hanya orang asing. Keesokan paginya, saya pergi ke restoran untuk sarapan. Dalam perjalanan, saya bertemu dengan sekelompok karyawan yang berdiri dan mengobrol di belakang minibar di lobi. Saat aku lewat, terdengar suara seorang gadis, cukup lembut, hingga aku mengira aku tidak bisa mendengarnya, tapi cukup jelas, hingga mau tak mau aku mendengar. Apakah itu tamu di kamar 107? Kemarin, Bu Ratri bilang, dia terus menanyakan pertanyaan acak berulang kali. Dari luar, saya kira dia akan jalan-jalan backpacking. Tapi siapa sangka dia menginap di hotel mewah. Saya tidak berbalik, saya juga tidak bereaksi. Hanya pangkal hidungnya yang terasa agak pedas. Saya memilih meja di balkon restoran karena saya ingin melihat taman plumeria di belakang, di mana sebagai seorang anak, ayah saya mengajari saya membedakan bunga putih dari bunga kuning berdasarkan aromanya. Saya duduk dan menunggu hampir 10 menit, tidak ada yang datang memberi saya menu. Setelah beberapa saat, saya harus masuk ke dalam dan memanggil sendiri seorang pelayan bernama Yusuf. Dia berlari keluar, tampak terburu-buru, tapi tidak menatap mataku. Saya memesan seporsi roti panggang dan jus jeruk. Saat makanan dibawa keluar, kuenya gosong dan sarinya tidak dingin. Saya masih tersenyum, mengucapkan terima kasih, lalu diam-diam mengeluarkan buku catatan saya dan menuliskan kata-kata yang familiar. Sarapan tidak sesuai standar,
Sikap petugas pelayanan kurang memperhatikan detail. Komunikasi disingkat. Tidak ada salam, tidak ada permintaan bantuan. Saya tahu saya berbohong mengeluh saat itu. Tapi saya tidak datang ke sini untuk mengajukan tuntutan. Saya datang untuk mendengarkan. Dengarkan bagaimana tempat ini beroperasi tanpa mengetahui pemiliknya diam-diam mengamatinya. Karena jika bahkan dengan pelanggan anonim, mereka tidak melakukannya dengan baik, maka dengan orang yang lebih lemah, betapa acuhnya mereka? Siang harinya saya mampir ke meja resepsionis untuk menanyakan informasi tentang wisata taman ekologi di belakang hotel. Santi resepsionis kemarin masih memasang wajah tanpa ekspresi. Dia memberi saya brosur tanpa penjelasan lebih lanjut. Saya bertanya, dapatkah Anda memberi saran kepada saya dalam memilih kerangka waktu yang sesuai? Dia dengan cepat menjawab, saya tidak begitu memahami hal ini. Mohon bacakan informasi di lembar itu untuk saya. Aku memandangnya, hendak mengatakan sesuatu, lalu berhenti. Aku hanya tersenyum kecil, mengangguk dan berbalik. Sore itu, hujan turun deras. Aku duduk di sebuah kafe kecil di ujung lorong, tempat yang biasa ayahku sebut sebagai sudut paling sepi di Arunika. Kopi kini diseduh dengan mesin, bukan lagi dengan cara filter tradisional. Saya pesan cappuccino, petugasnya mengeluarkannya tanpa menanyakan arah, tanpa tisu. Saya duduk di sana, menyesap kopi ringan, menyaksikan hujan turun melalui kaca, dan memikirkan betapa orang dengan mudah melupakan kecanggihan ketika mereka terlalu terbiasa melihat sesuatu melalui penampilan. Malam itu, saya berjalan keliling hotel sendirian. Ketika melewati kolam renang, saya melihat pasangan lansia Eropa berjuang karena handuk mereka basah dan tidak dapat menemukan staf untuk membantu. Saya mendekat dan bertanya, "Ada yang bisa saya bantu?" Mereka tersenyum, mengucapkan terima kasih, lalu mengatakan bahwa mereka menelepon beberapa kali tetapi tidak ada yang datang. Saya secara proaktif menelepon mereka untuk meminta bantuan, lalu duduk untuk mengobrol selama beberapa menit. Mereka bertanya, dari mana asal saya? Apakah saya seorang turis? Saya hanya tersenyum, hampir sama. Tapi saya datang ke sini bukan hanya untuk istirahat. Mereka tidak bertanya lebih jauh, tapi mata mereka sepertinya memahami sesuatu. Keesokan harinya, saya sengaja turun untuk sarapan lebih awal. Restoran itu kosong, tapi kali ini tidak ada yang datang untuk menyapa. Saya mendapatkan makanan dari counter prasmanan. Rotinya lebih keras dari kemarin, saladnya agak layu. Einstein coba bertanya dengan karyawan baru. Apakah di sini ada menu makanan lokal? Dia menjawab, saya tidak tahu, mungkin tidak hari ini. Aku menulis lebih banyak lagi di buku catatanku, tapi kali ini aku tidak merasa lelah. Sebaliknya, saya merasa lega, karena setiap hal kecil yang saya lihat, setiap ekspresi, setiap gelengan kepala yang dangkal, setiap cangkir teh yang kurang panas, setiap pandangan yang tidak simpatik, semuanya adalah potongan teka-teki yang membantu saya memahami dengan jelas. Tempat ini benar-benar membutuhkan perubahan, bukan dengan tanda baru, bukan dengan program promosi, tetapi dengan kembalinya semangat melayani dari hati. Sore itu, aku duduk di balkon kamarku, kamar 107, sambil memandang ke taman belakang. Sinar matahari sore yang menyinari dedaunan mengingatkanku pada ayahku. Saya ingat suatu saat dia berkata, "Naila, kamu tidak perlu meninggikan suaramu untuk membuat orang lain mendengarkanmu. Kamu hanya perlu melakukannya dengan cukup jujur, cukup dalam, dan cukup sabar. Maka semuanya akan beresonansi dengan sendirinya." Saya tersenyum. Saya melakukan hal itu. Diam-diam, tapi selangkah demi selangkah. Sore hari kedua, saya menerima SMS dari Jenar. Saya sudah mengumpulkan semua dokumen yang Anda butuhkan. Kapan Anda ingin keluar? Saya menjawab, tidak, saya perlu 1 hari lagi. Saya ingin memahami bukan hanya kesalahan mereka, tetapi juga mengapa mereka kehilangan pandangan terhadap apa yang benar.
Karena saya yakin jika ingin menyembuhkan suatu penyakit, tidak bisa hanya melihat gejalanya saja, harus memahami akarnya. Namun akar arunika tidak terletak pada tirai tua, piring dingin, atau senyuman dangkal. Akarnya terletak pada orang-orang di sini sudah lupa mengapa mereka mulai melakukan pekerjaan ini. Dan saya kembali bukan hanya untuk mendapatkan kembali sebuah hotel. Aku kembali ke membangkitkan kembali semangat indah yang sempat terlupakan. Dan saya tahu waktu untuk melakukannya semakin dekat. Malam ketiga di Arunika tidak turun hujan, namun hatiku penuh badai. Aku tak ingat sudah berapa lama aku duduk di balkon kamar 107. Aku hanya tahu setiap hembusan angin yang menerpa dedaunan seakan mengingatkanku. Sudah waktunya, Naila. Aku membuat sendiri secangkir teh jahe, jenis teh yang biasa diminum ayahku setiap malam sebelum tidur. Kehangatan dari secangkir teh membantuku tetap tenang. Selama 2 hari terakhir, saya diam-diam merekam setiap pandangan, setiap kata, setiap tindakan terkecil yang saya saksikan, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk merenungkan jiwa tempat ini. Sebuah hotel, jika hanya dibangun dengan batu bata dan batu serta lampu kuning, akan selalu hanya berupa cangkang. Hanya ketika diterangi dengan kebaikan, maka tempat itu akan menjadi tempat yang layak untuk dikunjungi kembali. Aku membuka laptopku dan login ke kotak surat pribadiku yang hanya diketahui oleh Jenar dan aku. File mulai bermunculan, laporan internal, keluhan pelanggan, penggajian aneh dengan pengeluaran yang tidak masuk akal, foto dari kamera yang merekam adegan karyawan melewatkan shift dan kurangnya standar layanan pelanggan. Saya membaca semuanya, baris demi baris. Setiap halaman dokumen ibarat pisau, tidak menusuk siapapun, melainkan menusuk keyakinan saya bahwa tempat ini masih menyimpan nilai-nilai yang ditinggalkan ayah saya. Saya ingat hari ketika ayah saya menyerahkan warisannya kepada saya. Dia tidak berjanji untuk membiarkan saya mengambil alih segera. Dia hanya berkata, ketika kamu sudah cukup umur untuk melindungi, bukan sekedar memiliki, maka Arunika akan menjadi milikmu. Saat itu saya belum sepenuhnya mengerti. Tapi malam ini, saya tahu, saya siap. Bukan untuk menegaskan diriku sendiri, tapi untuk melindungi apa yang layak dipertahankan. Saya membuka catatan saya dan mulai menulis rencana tindakan. Saya membaginya menjadi beberapa bagian. Kelompok sumber daya manusia perlu diubah. Departemen perlu direformasi. Individu perlu berdiskusi secara pribadi. Dan terutama, bagaimana saya akan tampil. Bukan sebagai investor yang dingin, namun sebagai seseorang yang sedang mencari inti dari rumahnya sendiri. Ponselku bergetar sedikit. Muncul pesan dari Jenar. Apakah kamu sudah melihat semua yang kukirimkan padamu? Saya mengetik lagi. Oke, cukup sudah. Aku akan angkat bicara. Sesaat kemudian, dia melanjutkan SMS. Saya selalu yakin Anda bisa melakukannya. Besok jam 9 pagi, telepon saja. Saya akan mengatur pertemuannya. Saya mematikan layar, bersandar di kursi, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Dalam benakku, aku membayangkan bayangan ayahku yang sedang duduk di teras hotel sambil memandangi mentari pagi yang menyinari permukaan kolam. Ia pernah berkata, orang mengira menjadi bos berarti memberi perintah. Tapi saya mengerti, menjadi bos berarti cukup rendah hati untuk mendengarkan dan cukup kuat untuk memperbaiki kesalahan, termasuk kesalahan orang yang pernah Anda percayai. Aku membuka lemari dan mengeluarkan kemeja putih yang selalu kubawa di setiap perjalanan penting. Bukan karena cantik, tapi karena saya selalu merasa mantap setiap kali memakainya. Saya tipe orang seperti itu, selalu membutuhkan hal kecil untuk mengingatkan diri saya sendiri. Saya mampu dan saya melakukan hal yang benar. Aku menyetel alarmku sendiri untuk jam 6 pagi. Tapi nyatanya aku tidak bisa tidur. Aku berbaring memandangi langit-langit selamanya, sampai cahaya pertama menembus tirai dan menyinari tanganku. Hari yang baru, babak baru,
Dan aku bukan lagi tamu di kamar Satchep Suju. Aku sarapan dalam diam, masih di meja balkon yang kukenal. Tetap saja tak ada yang menanyakan apa yang ingin ku minum. Makanan masih dingin, masih pandangan sekilas ke kejauhan. Tapi kali ini, aku tidak merasa sakit hati lagi. Saya melihat dengan jelas, ini adalah hasil dari sebuah sistem tanpa hati, tanpa arahan, tanpa panduan yang tahu cara mendengarkan. Aku naik ke kamarku dan menelepon Jenar. Saya akan membuat janji untuk membantu Anda dengan semua staf manajemen, Departemen Sumber Daya Manusia, restoran, spa, resepsionis, keamanan, dan orang yang sementara memegang peran sebagai supervisor umum, Ibu Ratri. Anda akan menemui mereka pada jam 9.30. Jenar hanya mengucapkan satu kalimat pendek. Aku sudah lama menantikan hari ini. Aku mengganti bajuku, mengikat rambutku dengan rapi, dan merias wajah tipis-tipis. Saat aku keluar dari kamar, aku melihat diriku di cermin. Bukan Naila di hari pertama ketika dia memasuki hotel ini dengan koper tua, tapi Naila masa kini cukup pendiam, cukup dalam, cukup waspada untuk mempertahankan apa yang berharga. Saya berjalan ke ruang konferensi kecil di ujung aula. Pintunya terbuka. Anusyari dalam seni 10 orang duduk mengelilingi meja. Sebagian besar adalah wajah-wajah yang pernah saya temui dan tulis di buku catatan. Santi, resepsionis, Yusuf, pelayan, Ciko, Satpam, Ibu Ratri, manajer sementara, dan kepala departemen lainnya. Saya masuk, tidak ada yang berdiri untuk menyambut saya. Mereka hanya menatapku dengan tatapan bingung. Seseorang berbisik, "Siapa dia?" Ibu Ratri mengerutkan keningnya, seolah tidak mengerti kenapa aku ada di sini. Jenar melangkah maju dan berkata dengan lembut, "Perkenalan, ini dia Naila Pramesti, putri tunggal dari Bapak Arman Pramesti, pendiri Hotel Arunika. Dan dia juga orang yang memegang kendali tertinggi atas hotel mulai hari ini." Udara di dalam ruangan sepertinya telah menyedot oksigen. Seseorang menjatuhkan penanya. Yusuf berseru lirih, "Tidak mungkin." Saya tersenyum, enteng, tidak marah. Saya memandang setiap orang, lalu memulai dengan kalimat yang sangat lambat. 3 hari terakhir, saya tinggal di sini seperti tamu biasa. Saya mengalaminya seperti orang lain, dan saya sudah melihat semuanya. Saya membuka buku catatan dan mulai membaca. Setiap kasus tertentu, setiap tindakan salah, setiap ekspresi tidak hormat kepada pelanggan, setiap senyuman yang dipaksakan, setiap makanan dingin. Setiap kalimat yang saya ucapkan bukan untuk mengutuk, tetapi untuk merenungkan kebenaran. Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya tahu bahwa banyak dari apa yang terjadi saat ini adalah akibat dari sistem yang tidak memiliki arah, kurang mendengarkan, dan tidak memiliki orang yang tahu cara menjaga agar api tetap menyala. Saya berhenti sejenak, lalu berkata dengan jelas, "Tetapi mulai hari ini, segalanya akan berbeda. Saya datang bukan untuk menanyakan apakah ada orang yang siap berubah. Saya datang untuk memulai lagi." Aku memandang Ibu Ratri, lalu dengan lembut namun tegas, "Saya berterima kasih kepada Anda karena telah menjalankan tempat ini untuk sementara waktu. Tetapi saya harus mengumumkan, mulai sekarang Anda tidak lagi memegang posisi manajer sementara." Lalu ada Santi, Yusuf, dan Ciko. Mereka yang secara langsung melanggar prinsip pelayanan. Anda akan dijelaskan dengan jelas alasan dan hak pemutusan kontrak hari ini. Sebenarnya Anda nak ambil sadalat ke belakang. Bukan karena saya, tapi karena kemana Anda akan pergi selanjutnya di masa depan. Saya tidak ingin menyakiti siapapun, namun saya percaya ada perubahan yang hanya bisa dimulai ketika kita berani menghentikan hal yang salah. Saya mengakhiri pertemuan dengan undangan, dan bagi kalian yang percaya bahwa Arunika bisa kembali menjadi tempat di mana orang-orang merasa dicintai, diperhatikan, dan betah, maka silakan tinggal. Jika tidak, aku tidak akan menyalahkan kalian jika kalian memilih untuk pergi. Saya meninggalkan ruang pertemuan. Tidak ada yang mengatakan apapun.
Tapi saya tahu benih telah ditanam. Dan saat saya berjalan kembali melewati taman di belakang hotel, saya melihat sinar matahari menyinari bunga plumeria. Untuk pertama kalinya setelah 3 hari berawan, Arunika mendapatkan cahaya yang nyata kembali, bukan dari matahari. Namun hal-hal tulus mulai bersemi di hati manusia. Pagi itu, aku bangun sebelum fajar. Bukan karena insomnia, tapi karena jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Bukan karena saya gugup, tapi karena saya tahu sudah waktunya untuk menjauh dari menjadi orang yang pendiam. Hari ini bukan lagi hari observasi, tapi hari memulai babak baru, di mana saya tidak hanya akan duduk dan menyaksikan penyimpangan berlalu, namun akan menjadi orang yang berdiri di tengah, yang mengambil keputusan terakhir. Aku menyeduh secangkir kopi hitam panas, berdiri di dekat jendela kamar 107, diam-diam mengamati warna langit berangsur-angsur, berubah dari ungu muda menjadi biru. Deretan pinang di kejauhan seakan terbangun bersamaku, mencondongkan tubuh ke depan menyambut hari baru. Ada momen yang sangat aneh pagi itu, ketika aku mengetahui dengan jelas apa yang akan kukatakan, dan merasakan hatiku melembut, seolah tak pernah ada yang menyakitiku. Aku mengenakan kemeja putih yang masih kupakai di acara-acara penting, celana sederhana berwarna coklat, dan mengikat rambutku. Wajah di cermin mencerminkan Naila yang berbeda, bukan tamu yang diabaikan karena koper lamanya, melainkan putri pendiri Hotel Arunika, siap melangkah keluar dengan segala kewarasan dan kasih sayang. Jenar menyiapkan semuanya persis seperti yang kusuruh. Rapat tersebut dijadwalkan pada pukul 19.30 di ruang kaca sebelah gedung utama, tempat ayah saya mengadakan rapat pertamanya ketika hotel tersebut hanya memiliki 12 karyawan. Saya tiba 10 menit lebih awal. Saat saya membuka pintu dan masuk, ruang di dalamnya masih kosong. Perlahan aku berjalan mengitari ruangan, meletakkan tanganku di atas meja kayu tua, dengan ringan menyentuh foto ayahku yang tergantung di ujung dinding. Dalam gambar, dia tersenyum, senyuman lembut dan damai yang belum pernah saya lihat selama lebih dari 10 tahun. Satu demi satu, semua orang mulai masuk. Yang pertama adalah Rina, resepsionis veteran. Sepertinya dia telah mendengar sesuatu, sehingga matanya dipenuhi kewaspadaan. Lalu ada Pak Haryo, penanggung jawab teknik, lalu Yusuf, Santi, dan Ciko. Orang-orang yang diam-diam saya amati, kecewa, dan juga berharap mereka berbeda. Ibu Ratri masuk terakhir, tenang seperti biasanya. Dia tak duduk cepat, tapi melihat sekeliling ruangan, seolah menilai suasana. Saat matanya bertemu mataku, ada momen yang mengejutkan, tapi dia tidak bertanya. Hanya mengangkat alisnya sedikit, lalu duduk di kursi tengah. Saat itulah Jenar masuk. Ia berdiri di sampingku, tidak banyak bicara, hanya mengangguk, seolah membenarkan bahwa sudah waktunya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah untuk berdiri di depan semua orang. Di ruangan itu, aku bukan lagi tamu di kamar 107, bukan lagi gadis pendiam yang melewati restoran tanpa ada yang mau menyapa. Saya Naila Pramesti, putri dari Bapak Arman Pramesti, orang yang membangun Hotel Arunika dengan 2 tangan dan hati yang tidak pernah kompromi dengan hal-hal yang dangkal. Saya memulai dengan perlahan. Aku tahu, mungkin di mata banyak orang di sini, aku hanyalah seorang tamu tanpa nama, tanpa status. Selama 3 hari ini, aku tinggal di Arunika seperti orang normal, untuk mendengarkan, melihat, dan merasakan suasana sesungguhnya yang hadir di hotel ini. Semua mata mulai berubah. Ada yang kebingungan, ada pula yang bernapas dengan cepat. Saya melanjutkan, tetapi kenyataannya, aku bukan sekadar tamu. Aku adalah putri dari lelaki yang mendirikan tempat ini. Dan mulai hari ini, aku resmi mengambil tampuk Hotel Arunika. Udara di dalam ruangan seakan membeku selama beberapa detik. Santi menjatuhkan pulpennya. Ciko duduk tegak, mulutnya bergerak tanpa suara. Ibu Ratri masih tetap memasang wajah tenang.
namun tangannya tergenggam erat sekali. Saya tidak membiarkan mereka bereaksi terlalu lama. Saya membuka buku catatan saya, tempat saya mencatat setiap pengalaman nyata yang diterima tamu selama 3 hari terakhir. Saya sudah makan sarapan dingin, tidak ada yang bertanya. Saya dilayani dengan tatapan mata yang tidak ramah. Janji spa saya ditolak dengan cara yang tidak sopan. Dan saya juga mendengar gosip di belakang saya dari Anda yang duduk di sini. Saya tidak mengucapkan kata-kata itu untuk membuat mereka merasa malu. Saya memberitahu mereka untuk menyadari, tidak ada kebenaran yang lebih mengerikan daripada kebenaran yang disembunyikan oleh lapisan kesopanan palsu. Jenar meletakkan di atas meja setumpuk dokumen berisi laporan internal, keluhan pelanggan, dan tangkapan layar insiden tersembunyi. Saya yang tidak perlu mengatakan kamu banyak. Semuanya ada di sana, jelas dan tidak dapat disangkal. Saya melihat ke setiap orang, lalu berkata dengan suara setenang mungkin, saya di sini bukan untuk menghukum, saya di sini untuk mengoreksi. Namun koreksi harus dimulai dengan memperbaiki kesalahan. Saya menoleh ke Ibu Ratri. Saya berterima kasih karena Anda telah mempertahankan posisi Anda untuk sementara selama ini. Namun hari ini, saya ingin mengumumkan bahwa peran manajemen Anda akan segera diberhentikan. Dia diam, mengangguk. Bukan sebuah argumen. Saya menoleh ke 3 orang, Santi, Yusuf, dan Chico. Saya bukan hanya seorang pemilik, saya juga seorang pelanggan. Dan saya tidak bisa membiarkan pelanggan lain mengalami rasa tidak hormat yang saya terima. Oleh karena itu, kontrak Anda akan berakhir mulai hari ini. Saya harap di tempat lain Anda akan bekerja dengan lebih hati daripada kebiasaan. Beberapa orang menitikkan air mata. Beberapa orang menundukkan kepala. Tapi aku masih tetap tenang, karena aku tidak senang harus mengucapkan kata-kata itu. Saya hanya merasa lega, seolah saya akhirnya bisa memberi Arunika ruang nyata untuk memulai kembali. Saya mengakhiri pertemuan dengan pernyataan yang sangat singkat. Arunika pernah menjadi tempat di mana orang-orang merasa diperhatikan, bukan karena siapa mereka, tapi karena siapa mereka. Saya ingin kita menyatukannya kembali. Jika ada di antara Anda yang percaya, tetaplah di sini. Jika tidak, saya tidak akan menyimpannya. Lalu aku keluar dari ruang pertemuan tanpa berbalik. Di belakangku ada orang-orang yang sedang berpikir. Di depanku, matahari baru saja terbit, menyinari menembus kanopi pohon porselen tua di lorong. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat Arunika benar-benar bersinar. Bukan lagi cahaya palsu, melainkan cahaya kebenaran yang diterima. Dan aku sudah tahu, mulai saat ini, tidak ada lagi yang bisa menganggapku sebagai orang normal. Akulah yang menghidupkan kembali cahaya yang sempat hampir padam. Dan saya akan menjaganya tetap cerah dengan sepenuh hati. Saya percaya bahwa reformasi nyata tidak dimulai dengan rencana besar atau slogan-slogan yang terpampang di dinding. Ini dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, ketulusan, pandangan yang lugas, dan tekad yang tenang namun gigih untuk berubah. Seusai pertemuan pagi itu, anehnya suasana di Hotel Arunika menjadi sunyi. Tidak ada yang banyak bicara. Karyawan lebih sedikit bepergian. Beberapa orang tampak canggung ketika bertemu dengan saya, beberapa lainnya menghindari kontak mata. Saya mengerti, perubahan selalu membuat masyarakat waspada. Apalagi jika hal itu berdampak pada kebiasaan, kedudukan, dan kepercayaan lama yang pernah mereka pegang teguh untuk bertahan hidup. Tapi aku tidak ingin orang-orang takut padaku. Menghancurkan mos, tapi ame untuk membangun kembali. Dan saya tahu saya harus mulai dengan koneksi. Sore itu, saya pergi ke setiap departemen, bukan untuk mengecek, tapi untuk menyapa sebagai pendamping. Saya pergi ke dapur dan berjabat tangan dengan Paman Tono, seorang koki tua yang bekerja dengan ayah saya di tahun-tahun awalnya. Saat saya masuk, dia membeku, menjatuhkan pisaunya, dan matanya menjadi sedikit merah. Kamu mirip sekali dengan Pak Arman.
ucapnya lirih. Aku ingin mismo very much, tidak pengen lembut. Aku ingin kamu tinggal. Bukan hanya untuk memasak, tapi untuk mengingatkan semua orang bahwa tempat ini pernah memiliki jiwa yang sangat indah. Saya turun ke gudang, di mana staf logistik jarang disebutkan. Saya mengajukan pertanyaan kepada mereka, bahkan tentang hal-hal kecil seperti mengganti bola lampu, memeriksa sistem air, dan menangani handuk yang robek. Seorang perempuan bernama Nira, penanggung jawab laundry, sempat kebingungan saat saya menanyakan pendapatnya tentang penggantian sistem mesin cuci. Aku tidak pernah berpikir seseorang akan menanyakan hal itu padaku, bisiknya. Saya hanya tertawa. Kamu sudah di sini lebih lama dari saya. Kalau saya tidak bertanya, lalu siapa? Saya mulai mengadakan pertemuan kelompok kecil, bukan di ruang pertemuan mewah, tapi tepat di tempat mereka bekerja. Aimsyah membawa buku catatan saya dan duduk di kursi plastik, menghadap setiap orang. Bukan untuk bertanya, tapi untuk mendengarkan. Saat pertemuan di restoran, saya bertanya kepada Rina, salah satu dari sedikit orang yang masih menjaga kebaikan saat melayani, apakah Anda pernah merasa lelah bekerja di sini? Rina menatapku, lalu mengangguk dengan sangat pelan. Terkadang saya merasa seperti mesin. Saya melakukannya karena saya sudah terbiasa, namun saya tidak lagi merasa sedang menciptakan sesuatu yang berarti. Saya memahami perasaan itu, dan saya mengatakan kepadanya, kalau begitu, mari kita lakukan lagi. Ini bukan tentang mengubah menu agar lebih indah. Ini tentang memastikan bahwa ketika pelanggan duduk, mereka melihat bahwa seseorang benar-benar peduli terhadap mereka. Saya mulai membangun kembali program pelatihan sumber daya manusia. Namun kali ini, saya tidak menyewa perusahaan luar atau mengundang pembicara mewah. Jenar. Dan saya merancang kontennya sendiri. Kami menyebutnya program itu melayani dari hati. Kami tidak mengajari mereka salam tertulis. Kami membicarakan kisah setiap orang. Mengapa mereka memilih bekerja di hotel? Siapakah orang pertama yang mereka layani dengan sepenuh hati, dan apa yang membuat mereka melupakan perasaan itu? Pada pelajaran pertama, saya mengajak Bu Nira, penanggung jawab laundry, untuk berbagi. Dia mengatakan bahwa dia biasa melipat setiap handuk dengan cermat karena dia ingat saat putrinya sakit parah di rumah sakit, dan dia hanya ingin seseorang mengganti spray anaknya agar bersih dan nyaman. Saya mengerti bahwa terkadang hal yang kita lakukan tidak dilihat oleh siapapun, tetapi jika kita tidak melakukannya dengan sepenuh hati, penerimanya akan merasakan kedangkalannya. Tidak ada yang mengatakan apapun setelah cerita itu, tapi ada sesuatu yang berubah. Udara di ruangan hari itu lebih terang, lebih dalam, seperti seseorang baru saja membuka pintu yang sudah lama dilupakan semua orang. Saya mengubah cara manajemen. Tidak ada lagi pertemuan yang panjang. Selanjutnya, mendorong setiap kepala departemen untuk menulis janji pribadi, bukan untuk saya, tetapi untuk diri mereka sendiri. Setiap orang menuliskan sesuatu yang ingin mereka pertahankan, sesuatu yang ingin mereka perbaiki, dan satu hal baik yang telah mereka lakukan yang membuat mereka bangga. Saya membiarkan mereka menepati komitmen tersebut, bukan menariknya kembali, sebagai contoh untuk mengingatkan mereka setiap hari. Saya juga tahu bahwa tidak semua orang mau berubah. Beberapa orang meminta untuk pergi. Saya tidak menyimpannya. Saya hanya berterima kasih atas pekerjaan mereka dan berharap mereka menemukan tempat yang lebih cocok. Namun sebagian besar sisanya, mereka tetap tinggal, bukan karena mereka takut kehilangan pekerjaan, tetapi karena mereka mulai melihat bahwa tempat ini memiliki sesuatu yang layak untuk dipercaya lagi. Aku masih ingat hari di mana aku dan Nira berdiri di ruang cuci. Dia memberiku handuk persegi yang baru dilipat dengan selembar kertas kecil yang ditempel di tepinya. Selamat siang, kamu pantas dilayani dengan hal-hal yang paling baik. Setelah saya selesai membaca, saya menoleh ke arahnya. Dia berkata, saya baru saja mencoba menulisnya. Saya tidak tahu apakah ada yang mau membacanya. Saya tersenyum. Beberapa orang akan membacanya. Dan mungkin,
mereka akan mengingatnya selama sisa hidup mereka. Arunika mulai berubah bukan karena aku yang memesannya, tapi karena aku mempercayainya. Jika Anda memperlakukan orang lain dengan jujur, mereka akan tahu bagaimana menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Saya ingat suatu sore saat berjalan melewati lorong menuju kolam renang, saya mendengar suara tawa yang ramai. Sepasang suami istri muda diperkenalkan dengan cermat ke setiap sudut foto indah di hotel oleh resepsionis bernama Bayu. Tempat ini tempat sang pendiri sering duduk dan membaca buku. Mau mencoba berfoto di sini? Aku berdiri jauh, mengamati dengan tenang. Dan saya mengerti, tidak perlu banyak bicara. Saat hati kembali tersentuh, orang akan tahu bagaimana menebar kehangatan. Reformasi bukan berarti menghapus segalanya. Reformasi adalah menemukan bagian baik yang dulunya tersembunyi, kemudian menghidupkannya kembali, lebih kuat, lebih berkelanjutan, dan lebih nyata. Arunika saat ini bukanlah hotel yang sempurna, namun setiap pandangan, setiap ucapan halo, setiap gerakan kecil memberitahu saya satu hal dengan lebih jelas dari sebelumnya. Segala perubahan yang berkelanjutan selalu diawali dengan keikhlasan. Dan jika Anda ingin mengubah sesuatu dalam pekerjaan Anda, dalam hidup Anda, atau dalam diri Anda sendiri, mulailah dengan pertanyaan ini. Apakah aku tulus? Karena ketika kamu ikhlas, kamu tidak perlu memaksa siapapun untuk berubah. Ketulusan Anda akan cukup untuk menggerakkan sedikit demi sedikit, sehingga seluruh dunia di sekitar Anda dapat menyesuaikan diri. Tidak terburu-buru, tidak keras-keras, tapi pasti, dan diam-diam indah seperti bunga yang mekar di pagi hari. Aku sering berpikir bahwa ada saat-saat dalam hidup yang tidak pernah aku duga, namun ternyata itu adalah momen terindah. Padahal saat itu, aku hanya merasa lelah, kesepian, dan bingung. Namun ketika kami melihat ke belakang, kami memahami bahwa langkah-langkah itulah yang membuat kami berkembang. Saya tinggal di Arunika selama 1 bulan lagi setelah pertemuan pagi itu. Sebulan bukanlah waktu yang lama, namun cukup bagi saya untuk menyaksikan perubahan seperti setiap detak jantung yang dihidupkan kembali di tubuh lama hotel ini. Segala hal kecil yang kita mulai bersama, mulai dari sapaan tulus, membungkuk penuh makna, hingga cara menuangkan teh tanpa tumpah, melipat handuk dengan rapi, menjawab tamu dengan tatapan penuh syukur, semua tidak membuat hotel semakin megah, namun kembali membuatnya penuh perasaan. Saya tidak mengejar hal-hal mencolok yang sering diasosiasikan orang dengan merek yang berkelas. Saya tidak mengubah logo, saya tidak terburu-buru melakukan kampanye media. Saya hanya fokus pada satu hal. Bagaimana membuat siapapun yang menginjakkan kaki di Arunika merasa disambut dengan hati yang tulus. Kami mengadakan ngobrol kecil-kecilan setiap Jumat sore. Tidak disebut rapat, hanya duduk bersama. Para karyawan duduk bersama dan membicarakan apa yang membuat mereka bahagia dan apa yang membuat mereka khawatir selama seminggu. Saya juga bilang, tidak menyembunyikan apapun. Aku bercerita tentang keraguanku, tentang malam-malam tanpa tidur, tentang saat-saat aku ingin pergi, dan tentang alasan sebenarnya aku kembali. Bukan karena warisanku, namun karena ayahku menanamkan benih iman dalam diriku. Suatu hari, Rina, gadis resepsionis yang selama ini saya amati diam-diam, membawakan saya buku catatan kecil. Aku melihatmu sering membuat catatan, jadi aku memberimu buku ini. Di halaman pertama, aku menulis beberapa baris. Aku membukanya. Tulisan tangan yang lembut dan rata. Terima kasih karena tidak membentak, karena tidak pergi terburu-buru, dan karena menunjukkan padaku bahwa bisa melayani orang lain dengan baik juga merupakan suatu kebanggaan. Buku catatan itu saya simpan sampai sekarang sebagai bukti atas apa yang selama ini saya yakini. Setiap orang mempunyai potensi untuk berkembang jika dilihat dengan pandangan yang tidak berprasangka buruk. Kami merenovasi taman kecil di belakang hotel. Setiap karyawan berhak memilih pohon yang akan ditanam. Ada yang memilih melati,
ada yang memilih kaktus, ada pula yang memilih kembang sepatu, tanaman yang dekat dengan kenangan masa kecil. Kami menamai taman itu Taman Harapan. Taman Harapan. Tidak ada hamparan bunga yang sempurna, tapi selalu ada tangan setiap orang yang pernah menyentuhnya. Dan saya percaya bunga-bunga itu membawa semangat kelahiran kembali. Suatu sore, saya duduk bersama Jenar di bangku samping taman, mengamati para staf yang sedang memangkas pohon. Dia berkata, "Apakah menurut Anda mereka dapat mempertahankan semangat ini untuk waktu yang lama?" Saya tersenyum, menyesap teh, dan menjawab, "Jika itu dibangun hanya karena saya ada di sini, maka pasti tidak. Tetapi jika setiap orang merasa itu miliknya, bahkan jika saya pergi, itu akan tetap berlanjut. Dan aku tahu ini saatnya aku pergi. Bukan karena aku bosan, bukan karena aku sudah muak, tapi karena aku ingin tempat ini benar-benar berdiri sendiri, seperti anak kecil ketika tiba waktunya untuk berlari sendiri. Saya tidak perlu terus memegang kendali, saya harus pergi untuk percaya." Pagi itu, aku mengemasi barang bawaanku. Koper tua yang sama yang membuat orang salah menilaiku. Tapi kali ini tidak terlalu berat. Aku berjalan melewati lorong, masih dengan ubin tua, tapi langkahku lebih ringan. Rina mengantarku ke lobi. Dave tidak menangis, tapi matanya basah. Saya memeluknya erat-erat dan berkata dengan lembut, "Tidak ada seorang pun yang dilahirkan untuk menjadi landasan bagi orang lain. Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Silakan terus hidup sebagaimana layaknya Anda." Jenar membawaku ke mobil. Sebelum menutup pintu, dia bertanya, "Apakah menurutmu Arunika sudah mekar?" Saya tidak langsung menjawab. Saya melihat kembali ke Sun Hotel untuk terakhir kalinya. Bukan untuk mengingat, tetapi untuk mengucapkan selamat tinggal. Lalu aku tersenyum. Menurutku, ini baru saja dimulai, tapi aku yakin ini akan menjadi taman yang indah. Bukan karena tidak ada duri, tapi karena setiap orang di dalamnya telah memilih untuk hidup dengan baik. Mobil itu bergerak dan meluncur melalui jalan yang dilapisi porselen putih, tempat saya biasa berlarian saat masih kecil sambil memegang tangan ayah saya. Saya sangat merindukannya, tapi aku tidak sedih. Karena saya tahu, jika dia masih hidup, dia akan duduk di bangku taman, menyesap teh dan tersenyum. "Putriku," akhirnya menyalakan kembali lampu itu. "Jika kamu pernah meninggalkan suatu tempat dengan hati yang patah, percayalah bahwa mungkin itu bukanlah akhir. Ini adalah cara bagi Anda untuk kembali, bukan untuk menguasai segalanya, tetapi untuk menjadi dewasa, diam-diam, dan lebih cemerlang dari sebelumnya. Minumsak Anda merasa tidak terlihat, salah menilai, atau tidak cukup baik di mata seseorang, ingatlah, Anda tidak perlu membuktikan. Anda hanya perlu teruslah jujur pada diri sendiri, teruslah melakukan hal-hal baik, lalu otomatis kamu akan mekar di suatu pagi, seperti Arunika yang mekar kembali setelah sekian lama tertidur. Ada kalanya kita mengambil langkah yang tanpa kita sadari, itu membawa kita ke negeri baru. Tempat kedamaian yang tidak datang dari pengakuan, tapi dari kedamaian batin. Dan itulah anugerah terindah dari setiap perjalanan. Sekali berjalan, sekali mekar. Saya dulu berpikir bahwa agar orang lain mengetahui siapa saya harus angkat bicara. Anda harus membuktikan, Anda harus meyakinkan, Anda harus menunjukkan bahwa Anda cukup kuat, cukup baik, cukup layak. Ada hal yang tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Hal-hal tersebut secara otomatis dipahami. Jika Anda cukup tabah untuk hidup jujur, cukup lemah lembut untuk melewati kepedihan, dan cukup toleran untuk tidak menjadikan masa lalu sebagai beban. Meninggalkan Arunika hari itu, aku tidak meninggalkan tanda bertuliskan namaku. Saya tidak memposting gambar atau menulis surat panjang kepada staf. Aku baru saja berkata pada Rina sebelum masuk ke dalam mobil
Tolong jaga tempat ini seperti kamu menjaga dirimu sendiri." Lalu aku memeluk Nira, manajer laundry, yang pernah mengira dia tidak terlihat di seluruh mesin, dengan erat. Dia menangis, tapi itu adalah air mata seseorang yang mengetahui bahwa dia telah meninggalkan sesuatu yang baik di hati seseorang. Mobil perlahan meninggalkan gerbang utama. Dan saya melihat pohon porselen putih yang ditanam ayah saya ketika saya masih kecil, masih di sana, masih berbunga. Dan aku sadar ada hal yang tidak perlu disebutkan oleh siapapun dan akan tetap ada selamanya. Ini seperti cinta, jika Anda hidup dengan setia, ia akan menemukan tempatnya tanpa memerlukan pengakuan siapapun. Saya tidak kembali ke Arunika dengan niat untuk berwiraswasta. Aku kembali untuk memperbaiki sesuatu yang salah, untuk menjaga semangat yang hampir terlupakan. Dan kaca, semuanya sudah beres. Saya sudah gak perlu tinggal lagi. Bukan karena aku tak penting lagi, tapi karena aku punya cukup keyakinan untuk melepaskan. Terkadang, cukup mencintai sesuatu juga berarti mengetahui kapan harus menjauh. Seseorang pernah bertanya kepada saya, "Apakah kamu tidak takut jika kamu pergi, semuanya akan kembali seperti semula?" Saya hanya tertawa, sebab aku tahu yang kutinggalkan bukanlah sebuah perintah. Itu adalah sentuhan lembut di hati setiap orang. Begitulah cara saya duduk dan mendengarkan mereka bercerita. Begitulah cara saya diam-diam menyantap sarapan dingin tanpa mengeluh, lalu menawari koki secangkir teh dan bertanya, "Apakah Anda pernah memasak sesuatu dengan sepenuh hati?" Ini adalah cara saya untuk menghidupkan kembali tempat yang dulunya hangat itu, dengan tindakan kecil yang berulang-ulang, sampai mereka sendiri menyadari bahwa mereka pernah menjadi orang tersebut. Menurutku, aku tidak perlu menyebutkan nama lengkapku untuk membuat seseorang menghormatiku. Yang saya tinggalkan bukanlah reputasi, melainkan pengingat yang sangat sederhana. Pekerjaan apapun bisa kamu lakukan, asalkan kamu melakukannya dengan pikiran yang bersih dan penuh kebaikan. Saya pergi tanpa konfirmasi apapun, karena apa yang saya lakukan, setiap langkah, setiap kata, setiap pilihan diam adalah respon yang paling jelas. Arunika mungkin tidak mengetahui apa yang kulakukan selama 3 hari pertamaku di sana. Tapi saya yakin jika ada yang duduk di balkon seperti saya dan disuguhi secangkir teh hangat dengan sapaan tulus, mereka akan merasa tempat ini dulunya dihidupkan kembali dengan cinta. Dan itu sudah cukup. Mix dalam perjalanan Anang sendiri. Jika Anda pernah harus melalui perjalanan di mana orang-orang tidak mempercayai Anda, tidak melihat Anda, tidak memahami siapa Anda, mohon jangan bersedih. Mungkin Anda tidak perlu angkat bicara sekarang. Mungkin yang kamu lakukan hari ini adalah diam-diam, lelah. Apakah diam-diam melipat handuk, menanak nasi, membersihkan rumah, atau menerima penolakan? Tapi jangan lupa, hal-hal diam itulah, bila dilakukan dengan tulus, itulah jawaban terbesar tentang siapa diri Anda. Anda tidak harus tinggal di suatu tempat hanya untuk membuktikan nilai Anda. Pergilah jika Anda merasa hati Anda penuh. Lepaskan jika kamu tahu kamu telah meninggalkan sesuatu yang indah, karena terkadang berangkat pada waktu yang tepat juga merupakan salah satu jenis pembungaan. Dan saya memilih untuk berjalan dengan damai, tanpa penyesalan. Karena aku tahu hatiku telah pergi dari sana. Dan hal ini akan tetap hidup dalam setiap senyuman para staf, dalam setiap hidangan yang disajikan dengan penuh rasa hormat, dalam setiap anggukan kepala saat para tamu pulang dengan perasaan. Saya diperhatikan oleh orang-orang yang nyata. Begitulah cara saya memilih untuk hadir. Dan itu juga cara saya memilih untuk menghilang, dengan lembut, namun cukup dalam hingga tidak pernah terlupakan.